Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya berbicara panjang lebar tentang apa yang harus saya sampaikan dalam pengajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan serangkaian kenikmatan kepada kita. Dan marilah kita syukuri semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga Allah kita harapkan bisa berkenan untuk memberikan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita saat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan pagi hari ini, karena dari beberapa pengajian yang saya berikan, di antara para jamaah ada yang memberikan kritik, saran dan masukan yang cukup berharga. Utamanya dari para mahasiswa saya, yang utamanya memberikan kritik kepada diri saya dan sekaligus saran serta masukan supaya pengajiannya tidak terlalu panjang, pertama. Yang kedua, materinya menjadi materi yang tidak perlu secara langsung dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, meskipun orang akan tahu bahwa sebenarnya apa yang disampaikan itu adalah materi yang sangat relevan, sangat cocok dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Dan yang selanjutnya ada kritik dan saran dari para jamaah yang menyatakan bahwa saya harus banyak menyinggung persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat, tanpa harus menyinggung persoalan-persoalan politik kontemporer yang seringkali bisa difahami oleh banyak orang. Meskipun tidak mungkin 100% kita tidak akan bersentuhan dengan persoalan itu, tetapi jangan secara langsung mengaitkan persoalan-persoalan politik kontemporer itu dengan pengajian yang disampaikan. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa memahami dan bisa menyampaikan lebih baik dari apa yang pernah saya sampaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul Pangkal Kebahagiaan Hidup. Banyak orang yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu tidak akan pernah mudah diraih, kecuali oleh orang-orang yang bisa memahami bagaimana cara memperolehnya. Nah, pernyataan ini sekaligus saya lengkapi. Kebahagiaan itu akan bisa diperoleh orang yang mengerti apa arti kebahagiaan itu, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana dirinya itu bisa memilih sesuatu yang pada saatnya tepat untuk dipilih sesuai dengan kata hatinya. Nah, sekali lagi yang terakhir ini, ketika orang itu bisa mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu selaras dengan kata hatinya, akan ada kebahagiaan di dalam dirinya. Sebaliknya, ketika orang itu tidak bisa mengatakan dan melakukan sesuatu selaras dengan apa kata hatinya, tentu saja dia merasa terbebani. Disitulah kebahagiaan itu terasa belum bisa dia dapatkan. Nah, singkatnya saya ingin mengatakan begini.
Jangan pernah kita itu punya keinginan untuk melakukan sesuatu, baik mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang ketika sesuatu itu kita katakan dan kita kerjakan akan direspon positif oleh semua orang, akan diterima oleh semua orang. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada semua orang untuk mencukai, mencintai, mengapresiasi apa yang kita lakukan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang ketika kita lakukan sesuatu itu, apapun yang kita lakukan itu insya Allah tidak akan membuat kita itu merasa tidak nyaman, karena sesuatu yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa kata hati kita. Jadi sekali lagi, yuk kita belajar untuk mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu selaras dengan apa kata hati kita. Dan kata hati itulah yang kemudian membuat kita menjadi sesuatu yang nyaman, yang menenteramkan, bahkan membahagiakan kita sendiri di ketika kita itu melakukan sesuatu. Dan bahkan bukan tidak mungkin itu akan bahagia orang lain, karena kita bisa berbicara dengan orang lain selaras dengan kata hati mereka. Karena semua orang itu punya hati nurani, dan orang tidak bisa menipu nurani mereka. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang benar, yang baik, mungkin orang serta-merta akan menolak karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi begitu orang itu kembali pada hati nuraninya, dia akan mengatakan bahwa apa yang kita katakan dan kita lakukan itu memang sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Satu contoh yang paling sederhana begini. Ketika kita itu jujur dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan, mungkin orang akan tidak nyaman pertama kali. Tapi begitu kejujuran itu kita ucapkan, kita ungkapkan dengan kata-kata dan tindakan, lama-lama orang akan percaya pada diri kita, meskipun pada mulanya orang itu akan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kita pun juga akan tenang ketika kita itu bersikap jujur, yang pada saat pertama kita lakukan mungkin kita akan dicela oleh orang, kita dijauhi orang, bahkan banyak teman kita itu yang menyingkir karena kejujuran kita itu. Tetapi dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan teman yang terpilih, sehingga teman-teman itulah yang kemudian membawa kita kepada perilaku-perilaku yang lebih baik. Dan bahkan saya sering mengatakan lebih baik kita punya teman sedikit tetapi tulus berteman, sehingga apa yang kita lakukan bersama mereka itu betul-betul bisa membahagiakan diri kita bersama, daripada harus berteman dengan sejumlah orang yang jumlahnya itu sangat besar tetapi mereka berteman dengan kita dengan ketidaktulusan. Mereka akan membebani diri kita, dan bahkan kita akan juga terbebani karena kita tidak punya ketulusan ketika berteman. Berteman dengan siapapun, berteman dengan istri atau suami, berteman dengan anak-anak, berteman dengan keluarga dekat kita, berteman dengan siapapun yang ada di samping rumah kita. Itu kalau kita mulai dari kejujuran, dengan kejujuran hati, dengan ketulusan hati, dan pada saatnya kita bisa mengatakan apa yang harus kita katakan dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kita katakan, itu akan membahagiakan diri kita. Tapi sekali lagi kita harus kembali pada nurani kita masing-masing. Nah, selanjutnya saya ingin mengatakan pada para jamaah sekalian, semakin memahami cara memperoleh kebahagiaan. Jadi sekali lagi, semakin kita itu bisa memahami cara memperoleh kebahagiaan dan kita memiliki kemauan kuat untuk meraihnya, dan bahkan kemudian kita berani mulai untuk mengupayakannya,
kita akan sangat punya peluang untuk mendapatkan bagian itu. Gambarkan saja, saya ingin bekerja dengan baik, maka saya harus memahami bagaimana cara bekerja dengan baik. Dan saya kemudian mendorong diri saya dengan kemampuan kuat saya untuk meraih sesuatu yang kita dambakan, yaitu bekerja dengan baik. Dan kita harus punya keberanian untuk memulai dalam rangka untuk mengupayakan pekerjaan yang mau kita lakukan itu. Insya Allah kita akan punya peluang untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu. Dan hasilnya insya Allah bisa kita rasakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi setiap orang yang beriman, sebenarnya oleh Allah dianugerahkan ketabahan dan kekuatan hati dalam menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi di setiap sisi hidupnya. Segala hal yang menimpa dirinya, baik itu berupa kerugian dan keuntungan, tidak akan pernah menggoyahkan keteguhan imannya. Jadi modal iman itu menjadi sesuatu yang akan membuat orang itu punya kekuatan hati, punya ketabahan untuk menghadapi setiap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam hidupnya. Untung rugi bagi dia itu bukan masalah, karena hidup itu akan selalu begitu. Sulit mudah itu biasa. Termasuk ketika kita mendapatkan musibah itu biasa. Ketika kita mendapatkan keberuntungan itu biasa. Karena hidup itu selalu akan diliputi hal-hal yang seperti itu. Keburukan dan kebaikan itu akan selalu kita hadapi. Dan kemungkinan-kemungkinan itu akan selalu terjadi pada diri kita. Dan iman yang kuat itu akan membuat kita tegar di dalam menghadapi segala macam persoalan-persoalan hidup yang akan kita hadapi. Apalagi kemudian ketika kekuatan iman itu mewujud di dalam sikap dan perilaku, maka orang akan terus bisa melakukan sesuatu tanpa beban. Karena apa? Dia yakin bahwa Allah bersama dirinya. Sehingga ketika ada ungkapan la tahzan innallaha ma'ana, yang salah satu buku yang pernah saya baca dari seorang penulis ayat Al-Qarni itu diungkapkan dengan sebegitu rupa, saya semakin memahami arti penting kebahagiaan yang kita raih itu betul-betul hanya akan bisa kita raih ketika kita itu menyikapi hidup dengan benar. Dan modal dasarnya adalah iman. Dan itu yang dikatakan Rasulullah pada sahabatnya Abu Bakar, yang kemudian diabadikan di dalam ayat Al-Quran, la tahzan. Kira-kira kalau kita berteman sama teman kita ngomong, gak usah bersedih lah, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Ada kebersamaan Allah selalu bersama kita, dan tidak perlu kita bersedih karena Allah membersamai kita. Nah, para jamaah yang berbahagia, ketika kita tahu bahwa sesuatu yang akan terjadi itu pasti akan terjadi karena kehendak Allah, kita akan selalu merasa tentram dan tenang ketika menghadapi semua persoalan hidup. Dan bahkan ketika kita ingin meraih sesuatu, tidak akan pernah kita ingin meraih sesuatu dengan sikap tamak, sikap rakus, termasuk ketika berebut hal-hal yang bersifat duniawiyah. Dan pada saat sesuatu yang sudah pernah kita raih itu hilang dari diri kita, kita juga tidak akan menyesali sesuatu yang hilang itu, karena itu bagian dari kehendak Allah untuk menguji kesabaran diri kita. Jadi kalau kita itu ingin meraih sesuatu, kita tersabar, terus bersabar untuk berusaha meraihnya. Begitu sesuatu kita raih, kita bersyukur. Nah, satu saat ketika sesuatu yang kita raih itu hilang, apa yang harus kita sikapi? Ya sudah,
Tidak apa-apa. Karena itu bagian dari kehendak Allah untuk menguji kesabaran kita. Ya, para jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi ingin saya sampaikan kepada para jamaah. Marilah kita mencoba untuk menyikapi hidup itu dengan santai. Bukan berarti seenaknya. Kita anggap bahwa segala macam cobaan hidup itu ujian dari Allah. Termasuk ketika Allah memberi sesuatu kepada diri kita, iyalah pemberian itu akan terjadi begitu tanpa harus kita coba untuk kita telah dengan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita semakin resah dan gelisah. Keresahan dan kegelisahan itu akan justru membuat kita tidak nyaman di dalam menghadapi segala macam persoalan hidup kita. Tapi kalau semua kita serahkan pada Allah dengan sikap tawakal, semua jadi nyaman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah sabda Rasulullah yang selalu saya ingat dan seringkali saya bacakan di dalam pengajian-pengajian saya. Rasulullah pernah menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra'a sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu, karena semua urusannya baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan bisa terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau mendapat kebahagiaan, ia lalu bersyukur. Karena dia itu benar-benar tahu bahwa itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Allah memberikan kebaikan untuk dirinya, sehingga syukur itu menjadi sebuah sikap yang spontan dia miliki. Dan kalau dia tertimpa musibah, dia akan bersabar karena dia tahu bahwa apapun yang dia peroleh, apa yang menimpa dirinya itu merupakan sesuatu yang terbaik dari Allah untuk dirinya. Jadi mendapatkan kenikmatan bersyukur, mendapatkan musibah bersabar. Dan itulah yang membuat orang heran, kok bisa begitu? Ya, kata kuncinya karena iman. Inilah apa yang bisa kita baca nanti di dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim pada juz 8 halaman 227, hadisnya hadis nomor 7692. Dan kita bisa melacak pada hadis yang lain dalam kitab-kitab yang lain, misalnya Ibnu Hibban menulis dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juz 7 halaman 155, hadisnya nomor 2896. Ya. Jadi ini adalah sebuah riwayat yang mencengangkan. Jadi Imam Muslim meriwayatkan, Ibnu Hibban meriwayatkan, At-Tabrani juga meriwayatkan, Al-Baihaqi juga meriwayatkan sama. Semuanya itu mengatakan seperti itu, dan inilah riwayat yang berasal dari seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Jadi apa intisari dari hadis ini? Nah, saya memahami bahwa hadis ini menjelaskan bahwa ketika iman itu sudah tumbuh di dalam hati, apapun yang terjadi itu disikapi dengan santai. Mendapat kenikmatan, bersyukur. Mendapatkan musibah, bersabar. Selesai. Nah, sementara itu Umar bin Khattab pernah menuturkan. Dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihil wahyu sum'a 'inda wajhihi kadawiyyin nahl. Wa unzila alaihi yawman wa makathna sa'ah wa surriya anhu fastaqbal qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atirna wa la tu'tir alaina wa ardina wardu anna. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam
Unzila alayya asyru ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Thumma qara'a qad aflahal mu'minun hatta khatama asyra ayat. Diceritakan oleh Umar bin Khattab bahwa ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdengar seperti bunyi lebah di sekitarnya. Kami pun tertegun sejenak, ini kata para sahabat seperti itu, diwakili oleh Umar. Lalu beliau segera menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Apa doanya? Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ta'na wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warda anna wa arina. Ya Allah, tambahkan kami dan jangan engkau kurangkan. Muliakan dan jangan engkau hinakan. Berikan, jangan engkau halangi. Prioritaskan, jangan engkau abaikan. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa baru saja turun wahyu pada beliau sebanyak 10 ayat. Nah, siapapun yang bisa menegakkannya, ia akan masuk surga. Lalu beliau membaca ayat itu, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun. Dimulai dengan qad aflahal mu'minun hingga selesai 10 ayat. Ini hadis yang diriwayatkan antara lain oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 5 halaman 526, hadisnya hadis nomor 3113. Nah, di dalam kisah ini terlihat dengan jelas bahwa para sahabat itu sangat antusias menyimak dan mendengarkan wahyu Allah. Mereka siap siaga menerima perintah. Keadaan mereka, demikian komentar yang pernah saya baca dari Said Qutb, mirip prajurit yang setiap saat siap siaga menerima perintah sang komandan. Jadi kalau kita bicara di dunia militer kan begitu. Prajurit itu akan segera siap untuk menerima perintah dari komandan. Kapanpun dan dimanapun dia akan mengatakan, siap komandan, siap laksanakan. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya para ulama mengatakan, di sini Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa surat Al-Mu'minun itu merupakan kunci atau jalan keberuntungan yang disebut di dalam beberapa syarah hadis dikatakan dengan sebutan miftah autorikul falah. Miftah atau Thariqul Falah, kunci atau jalan keberuntungan. Nah, dalam ayat-ayat itu terkandung setidaknya 4 prinsip nilai yang menjadi pangkal kebahagiaan. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat pertama dan bahkan di dalam kitab suci Al-Quran itu bisa kita lacak nanti pada surat Al-Mu'minun sampai ayat yang ke-11 itu. Setidaknya kita bisa mendapati 4 prinsip nilai yang akan menjadi pangkal kebahagiaan. Yang pertama yang kita sebut dengan prinsip iman, yaitu yang terkait dengan persoalan akidah. Nah, dikatakan keberuntungan itu akan diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Hanya kepada orang yang berimanlah keberuntungan itu akan diberikan oleh Allah. Tetapi meminjam apa yang dinyatakan oleh Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, iman di sini bukan hanya berupa kata-kata. Bukan dikatakan dalam bahasa Said Qutb kalimatun tuqal, melainkan hakikah, melainkan sesuatu yang hakiki, kebenaran yang kemudian diimplementasikan di dalam tindakan. Nah, komitmen seorang yang kuat kepada kebenaran itu tidak harus hanya dikatakan, tetapi dibuktikan dalam tindakan nyata. Itulah iman. Jadi kalau orang itu mengatakan sesuatu itu benar dan membuktikannya di dalam tindakan, disitulah sebenarnya orang itu beruntung. Ilustrasinya sedikit bisa saya sampaikan begini. Ketika kita mengimani bahwa sholat itu akan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung, antara lain kita akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kita harus bisa membuktikan di dalam tindakan.
Sholat betul dengan khusyuk. Dan rasakan betapa sholat itu akan membawa dampak kebahagiaan bagi diri kita. Karena apa? Kita dengan sendirinya akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan yang buruk, seburuk apapun nilainya, apakah itu buruk dalam pengertian syariat atau buruk ketika kita mempertimbangkan segalanya dengan akal sehat atau hati nurani kita, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita itu selalu akan menjadi sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain. Jadi kalau ada orang yang sudah mengatakan sholat, saya sudah sholat, tapi perilakunya justru membebani dirinya dan membebani orang lain, perlu dipertanyakan. Sholatnya itu sudah benar atau belum? Dan bahkan dalam pengertian yang lebih tegas, perlu mengoreksi sholatnya. Jangan-jangan sholatnya itu hanya dilakukan sekedar sebagai proses ritual tanpa ada keterlibatan hatinya untuk melaksanakannya, sehingga khusyuknya sholat itu tidak hadir di dalam dirinya. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang disebut khusyuk dalam sholat itu. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip keimanan. Jadi kalau orang itu punya iman yang sungguh-sungguh, tidak hanya dikatakan tapi diyakini oleh dirinya dan kemudian dibuktikan dalam tindakan, insya Allah orang itu akan menjadi orang yang meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip ibadah dan juga amal soleh yang ditunjukkan melalui ibadah sholat, ibadah yang lain termasuk zakat dan yang lain-lain. Itu akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Sholat misalnya yang tadi saya sampaikan, itu memang ibadah yang secara vertikal kita persembahkan Allah, yang akan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sementara zakat itu punya dimensi sosial dan bisa memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, di dalam konteks ini, sholat itu menjadi pembuka semua ibadah dan sekaligus menjadi penutupnya. Kalau kita membaca surat Al-Mu'minun kan begitu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini pada ayat kedua. Pada ayat ke-9 ada kata sholat lagi itu. Yang sholat itu menutup bahwa ketika sholat itu betul-betul dilakukan selalu dengan baik dan benar, itu akan membawa kebahagiaan bagi orang yang melaksanakannya. Nah, baik, kita teruskan dulu. Kenapa saya sampaikan sholat dan zakat itu sebagai ilustrasi? Ketika orang itu sholat, sebenarnya orang itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Ada komunikasi vertikal. Nah, ketika orang itu berzakat, sebaliknya orang sedang berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Ada komunikasi horizontal. Nah, ketika komunikasi vertikal dan horizontal itu kita bangun bersama-sama, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan karena bertemu dengan zat yang kita yakini akan memberikan kebahagiaan, dan bertemu dengan orang-orang untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kita beri. Kalau kita berposisi sebagai muzaki dan kita berzakat untuk mustahik, kita berbahagia karena kita bisa memberikan sesuatu yang memang itu menjadi hak mereka dan kewajiban kita, dan mereka itu merasa mendapatkan sesuatu karena hak mereka kita berikan. Kewajiban kita memberi itu tidak membebani diri kita karena kita tahu ada hak yang melekat pada diri kita dengan harta zakat kita, sementara mereka mendapatkan hak yang memang menjadi hak mereka untuk dia dapatkan, untuk mereka dapatkan, sehingga antara kita dengan orang yang kita berikan zakat itu akan ada hubungan yang baik, ada kontak batin. Dan apalagi ketika kita berikan zakat itu, kita berikan dengan cara yang baik, dengan santun, dengan senyum. Ya, saya bukan ingin mengatakan bahwa zakat itu harus kita berikan langsung atau melalui amil atau melalui lembaga-lembaga tertentu. Itu persoalan teknis ya. Tetapi ketika kita itu berbagi kepada orang, dan ketika apa yang kita lakukan dalam berbagi itu kita lakukan dengan baik, dengan santun,
dengan ketulusan, dengan senyum. Wah, indahnya bukan main. Saya masih ingat tuh, beberapa hari ini saya bisa menyaksikan pembagian sembako, pembagian makanan, dan pembagian hal-hal yang memang diperlukan oleh masyarakat. Itu terasa indah betul itu. Yang memberi itu senang ketika memberi, yang diberi betapa senangnya menerima pemberian itu karena mereka sedang membutuhkan pemberian itu. Dan orang yang memberi juga merasa butuh untuk memberi karena apa? Ada hak yang melekat pada diri mereka untuk memberikan sesuatu pada orang yang layak untuk diberi. Ini kebahagiaan. Jadi ibadah dan amal soleh yang kita berikan itu akan memberikan kebahagiaan pada diri kita yang beramal, dan tentu saja akan memberikan dampak kebahagiaan bagi orang yang menerima apa yang kita berikan itu, karena mereka itu merasa mendapatkan sesuatu selaras dengan kebutuhan mereka. Dan tentu saja Allah akan ridho ketika semua kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ini prinsip yang kedua. Jadi prinsip pertama prinsip iman, yang kedua prinsip ibadah dan amal saleh. Nah, kemudian yang ketiga itu prinsip moral atau akhlak mulia yang dikatakan dalam bahasa Arab dengan al-akhlakul karimah, yang bisa kita tunjukkan dengan sikap yang tepat. Misalnya bagaimana kita menepati janji, bagaimana kita memelihara kehormatan diri, menjaga amanah, dan hal-hal yang lain yang mengisyaratkan sebagai akhlak yang terpuji. Nah, di dalam Islam dikenalkan bahwa akhlak itu menjadi bagian integral dari iman. Jadi tidak ada iman tanpa akhlak, dan akhlak itu terbangun karena iman. Disinilah Rasulullah menekankan dan menjelaskan, menegaskan, bahkan mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna imannya itu ya manusia yang paling mulia akhlaknya. Jadi ada korelasi positif signifikan antara iman dan akhlak. Semakin kokoh iman seorang, semakin baik pula akhlaknya. Semakin lemah iman seorang, akan semakin sulit orang itu membangun akhlakul karimah. Sehingga akhlak mulia dari seorang yang beriman itu menjadi sesuatu yang bersifat keharusan, keniscayaan. Karena apa? Tumbuhnya akhlak yang baik itu akan terjadi sebagai akibat dari kokohnya iman. Nah, ini nanti bisa kita lacak. Hadis ini bisa kita lacak misalnya di dalam Sunan Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, pada juz 4 halaman 220, hadisnya hadis nomor 462. Kemudian yang terakhir, setelah ada prinsip moral atau prinsip akhlak mulia, ada prinsip disiplin dalam bekerja. Sehingga seseorang itu bisa semakin produktif dan semakin kompetitif. Para jamaah yang berbahagia, saya sering mengatakan begini, orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu menghindarkan diri dari kesia-siaan yang disebut laghun. Sesuatu yang disebut laghun itu adalah sesuatu yang oleh para ahli tafsir dikatakan mala ya'nika atau mala ya'taddu bih, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam bahasa yang sederhana, yang dinamakan laghun itu adalah sesuatu yang tidak bernilai atau sesuatu yang tidak punya makna, sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalau orang-orang itu bisa melakukan tindakan yang serba berguna dan menghindari sesuatu yang tidak berguna, disitulah kebahagiaan itu akan bisa kita peroleh. Dan ketika kita punya sikap disiplin dalam bekerja, sehingga apapun yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan sebaik mungkin, dan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk tidak bekerja, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk sekadar bersantai-santai, karena semua itu harus kita manfaatkan berkaitan dengan waktu yang dulu pernah saya sampaikan dalam kajian sholat asar. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah karena janji Allah memang begitu. Di dalam surat Asr kan dikatakan wal asri innal insana lafi khusr.
berkaitan dengan waktu, semua orang itu rugi. Tetapi ada orang yang tidak rugi berkaitan dengan waktu. Siapa itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kalau ada orang yang imannya itu kokoh dan kemudian dia bisa mewujudkan imannya ke dalam amal soleh, dan ada sikap yang benar di dalam berinteraksi dengan orang karena ada kegiatan atau aktivitas tawasi, saling menasihati untuk berada di track yang benar dan betul-betul menjadi orang yang sabar di dalam melaksanakan kebenaran atau melakukan tindakan yang benar karena Allah. Insya Allah semua orang itu akan beruntung dengan waktu yang disediakan oleh Allah. Jadi nikmat waktu itu akan bisa dirasakan oleh orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu berada pada track yang benar dan betul-betul bersabar ketika mengarungi hidup itu. Jadi sekali lagi, disiplin kerja dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh waktu untuk kebaikan dan amal soleh. Orang-orang yang punya disiplin terkait dengan waktu yang diberikan oleh Allah, dia akan selalu bisa berkarya. Dan karyanya menjadi karya yang betul-betul bermakna. Karena apa? Seluruh waktu yang diberikan oleh Allah itu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Mereka akan bisa mengelola waktu itu, bahkan menguasai dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah jalan peruntungan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun, yang diakhiri dengan kata-kata mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Nanti kita baca di dalam surat Al-Mu'minun ya, yang insya Allah tafsirnya itu banyak sekali bisa kita baca. Jadi marilah kita mendapatkan kebahagiaan, meraih kebahagiaan dengan 4 prinsip yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Jadilah orang yang beriman, dan dengan iman itulah kita bekerja, kita berbuat sesuatu sehingga dalam ibadah kita dan muamalah kita itu menjadi sesuatu yang bermakna dengan iman kita, dan kita punya akhlakul karimah karena akhlak itu adalah cermin dari keimanan. Dan yang terakhir, kita coba menjadi manusia yang punya sikap disiplin di dalam berkarya, di dalam bekerja, sehingga kita menjadi manusia yang produktif. Kita bisa menjadi manusia yang produktif dan kompetitif dimanapun dan kapanpun dan berhadapan dengan situasi dan kondisi apapun. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang bermakna dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.